Saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar dan di pagi hari ini masih membahas mengenai tema kita yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan masih bersama dengan narasumber kami Bapak Abdi Yuhana, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan. Pak Abdi, tadi sudah di segmen sebelumnya menceritakan seperti apa nih sejarahnya yang mungkin juga membuat pemirsa Kompas TV jadi ingat lagi nih Pak masa sekolah dulu mempelajari mengenai sejarah dari Pancasila ini. Kalau Bapak sendiri nih memaknai dan juga mengaplikasikannya, yang hikmah-hikmah yang bisa dipetik dari Pancasila sendiri di kehidupan sehari-hari Bapak sendiri seperti apa? Ya, saya kira di dalam Pancasila ya terkandung makna yang sangat universal. Kenapa? Karena di dalam Pancasila itu saya melihat ada 3 relasi yang kemudian bisa menguatkan ya seseorang warga negara Indonesia untuk dia lebih paham tentang bagaimana misalnya pertama relasi individu dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seluruh warga negara Indonesia ya, dia harus berketuhanan. Berketuhanan itu artinya ya harus percaya terhadap Tuhan. Dan kepercayaan terhadap Tuhan itu lalu kemudian ya diderivasikan di dalam pasal 29 Undang-Undang 45. Ya, bahwa di situ disebutkan bahwa ya, negara menjamin ya, untuk setiap warga negara memeluk agamanya masing-masing. Jadi setiap warga negara berhak untuk memilih agama yang tentunya ya, menjadi satu kepercayaan bagi warga negara itu. Nah, memang kalau kita lihat secara historis kan dikatakan juga oleh Bung Hatta bahwa Indonesia itu bukan negara agama. Kenapa? Kalau negara agama hanya satu agama saja yang diakui. Tetapi Indonesia adalah negara yang bertuhan. Jadi seluruh agama-agama yang ada itu boleh dipeluk oleh seluruh warga Indonesia. Makanya ya, menurut Profesor Syafi'i Ma'arif dikatakan bahwa Indonesia ini tempat bertemunya agama-agama dunia. Jadi semua agama-agama di dunia itu ya ketemu di Indonesia. Yang kalau kita lihat misalnya ya ada 6 agama yang sampai sekarang diakui oleh negara misalnya ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Belum termasuk kepercayaan-kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak zaman nenek moyang yang dulu. Nah, saya kira itulah ya, relasi antara individu dengan Tuhan. Yang kedua, individu dengan individu. Ya, kita saling menghormati, saling bertoleransi, saling menghargai yang tercermin di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita tidak boleh sebagai warga negara merasa bahwa kita yang paling benar. Suku kita yang paling benar, agama kita yang paling benar, tidak. Kenapa? Karena dalam proses pembentukan bangsa Indonesia pun ya seluruh ya, kekuatan baik semua agama, semua suku itu mempunyai investasi, mempunyai modal dalam memperjuangkan negara Indonesia merdeka. Lalu yang ketiga ya relasi individu dengan negara. Ya, situ tercermin di dalam sila persatuan Indonesia. Ya, di mana ya bahwa kita sebagai warga negara harus mencintai bangsanya. Kenapa? Tadi ya Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa, sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, dan memiliki keanekaragaman budaya yang juga luar biasa. Maka kita harus mencintai. Dan sekarang ya imbauan dari Pak Jokowi ya baru-baru ini menyampaikan bahwa kita harus mencintai produk dalam negeri. Itu juga bagian dari bagaimana menumbuhkan spirit kita untuk tetap mencintai bangsa ini. Lalu kemudian yang kedua, relasi individu dengan negara itu tercermin di dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengurusan pelaksanaan. Bahwa pilihan kita dalam bernegara itu adalah berdemokrasi. Nah, namun demikian, ya, demokrasi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita adalah demokrasi yang mementingkan dialog, mementingkan mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, saya kira ini juga bagian dari konsep ya individu dengan negara. Dan yang ketiga dalam konsep individu dan negara itu adalah tercermin di dalam keadilan sosial bagi seluruh kita. Jadi
justice for all, jadi keadilan untuk semua, bukan keadilan untuk hanya sebagian orang saja gitu ya. Nah ini juga penting ya untuk mengingatkan bahwa di dalam Pancasila itu ya, sangat universal. Tadi ya ada relasi individu dengan individu, individu dengan negara, individu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira sehingga dalam proses kehidupan kita sehari-hari ya semuanya harus berinduk ya, harus mengkerucut kepada bagaimana supaya Pancasila itu bisa diaktualisasikan, bisa diimplementasikan dalam tadi ya yang saya katakan bertoleransi, bertuhan, ya, bermusyawarah mufakat, lalu kemudian negara juga harus menjamin warga negaranya. Jadi sangat luar biasa Pancasila ini sebenarnya. Menjadi dasar untuk berkehidupan kita juga memang sangat berkaitan juga dengan Pancasila ya Pak ya. Dengan didasari Pancasila juga pasti masyarakat akan merasakan tadi keadilannya dan segalanya walaupun dengan adanya perbedaan-perbedaan. Nah kalau untuk di generasi muda nih Pak, kita tahu mungkin generasi muda memang tidak semua, namun ada beberapa yang sudah mulai mengabaikan mengenai sejarah Pancasila dan sebagainya. Nah, menurut Bapak sendiri yang harus dimaknai juga oleh generasi muda sekarang nih Pak, sebagai generasi penerus bangsa seperti apa? Ya, saya kira generasi muda ya sebagai katakanlah penerus dari perjalanan bangsa ini juga harus tetap ya teguh di dalam memegang Pancasila. Kenapa? Sekali lagi saya katakan bahwa Pancasila ini ya, secara rasional bisa mempersatukan segala perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Ya, bayangkan saja di Indonesia ini ada sekitar 1.200 suku, 746 bahasa, yang dia bisa dipersatukan hanya karena Pancasila. Karena Pancasila bisa dipersatukan. Nah, jadi teruslah ya bagi generasi muda untuk bagaimana supaya Pancasila ini menjadi dasar negara ya, menjadi dasar dalam berperilaku dan menjadi dasar di dalam ya, melaksanakan aktivitas ya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Bahwa sekarang ya kita ketahui dunia semakin berubah ya dengan media sosial ya. Kita bisa melihat kadang ya saya juga melihat membaca ada semacam ya pertentangan-pertentangan yang mengarah kepada proses disintegrasi sosial. Saya kira bahwa kita juga harus bijak. Media sosial harus dijadikan sebagai perekat. Dan perekat itu bisa terjadi kalau kita memahami dan menyadari bahwa Pancasila lah yang menjadi payung bagi bangsa Indonesia ini. Oke, walaupun dengan adanya perkembangan zaman, namun generasi muda pun juga jangan menghilangkan itu ya Pak ya. Jadi dengan media sosial, ya, kemudian dengan budaya, ya kita boleh ya melihat bahwa budaya bangsa lain sebagai bagian dari keanekaragaman yang harus kita ketahui. Tapi jangan ya budaya asing itu lalu kemudian menjadi lifestyle bagi anak-anak muda sekarang. Dan zaman terus berubah ya bahwa ini sudah masuk di dalam apa yang disebut dengan revolusi 4.0 ya, di mana tadi ya teknologi, informasi, kecepatan internet, kemudian juga robotik ya akan mendominasi dalam ruang-ruang publik. Saya kira generasi muda harus memahami itu, bahwa semua itu adalah proses dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi tetap harus Pancasila lah yang menjadi peneguh dan penguat dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu dia, boleh jadi quotes Instagram ya Pak ya, itu bagus untuk generasi muda yang ingin berkembang tapi juga tidak melupakan sejarah dari Pancasila sendiri ini. Nah kita akan membahas lagi Pak lebih dalam lagi, tapi kita akan jeda dulu sebentar ya Pak ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Sapa Jabar.